Rangers, salam genre. Kami sekarang sedang berada di kantor pengendalian penduduk keluarga berencana nasional Kabupaten Lampung Tengah. Di sini kami akan mewawancarai kepala dinas mengenai stunting dan kampung KB. Yuk ikutin kita terus. Misi Pak, perkenalkan saya Nafisya. Saya sebagai Ketua PIK-R SKR SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Di sini saya didampingi oleh teman saya. Saya Latifah Nurjana. Nah, di sini tujuan kami untuk izin mewawancarai Bapak tentang kampung KB dan tentang stunting untuk menambah pengetahuan dan wawasan kami dan akan mungkin bisa kami sebarluaskan kepada anggota-anggota kami. Sebelumnya, boleh Bapak memperkenalkan diri ke audiens? Baik, terima kasih. Saya bangga pada hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, anak-anak muda yang punya semangat tinggi dalam rangka membantu program pemerintah yang berkaitan dengan keluarga berencana. Tentu saya sebagai Kepala Dinas PPKB Kabupaten Lampung Tengah luar biasa dan sangat berterima kasih tentang itu. Namun sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang nggak pernah dicintai, ya kan? Ya, makanya oleh sebab itu saya perkenalkan diri. Saya nama Pak Jumali, sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Musa Ahmad selaku Bupati Lampung Tengah dapat kita jalankan, dan sekali lagi saya mohon bantuan adik-adik semua yang tergabung dalam PIK-R Kecamatan Terbanggi Besar yang mewakili Lampung Tengah ke Provinsi Lampung dapat menjadi agen dari kami, dari PPKB untuk mentransfer semua pengetahuan, semua informasi yang didapatkan ini kepada teman-teman yang lain yang ada di remaja-remaja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tidak terbatas kepada remaja yang di Terbanggi Besar saja. Kami harapannya adik-adik semua bisa membantu kami menyebarluaskan apa yang didapat, pengetahuan yang didapat tentang KB ini ke seluruh remaja di Kabupaten Lampung Tengah. Bisa melalui medsos, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, atau bisa melalui kegiatan-kegiatan lain yang dapat menyebarluaskan informasi yang didapat dari kami. Pak, sebelumnya kan BKKBN kan mengadakan rebranding di mana ada perubahan dari kampung KB menjadi kampung keluarga berkualitas. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri perbedaannya itu apa sih, Pak? Ya, makasih. Jadi begini, dulu ini cerita ini, kenapa ada kampung KB? Kampung KB ini berawal dari sebuah kampung di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada sebuah kampung di daerah Sukabumi, kampungnya lupa kita. Nah, di situ bahwa masyarakat di kampung itu selalu merekomendasikan kalau orang itu mau ikut KB. Oh Pak, misalnya ada peserta akseptor yang datang, terus nanya kalau mau KB di mana. Nah, terus masyarakat sana menyampaikan kalau mau ikut KB ke kampung A. Datang lagi semua kalau mau ikut KB ke kampung A. Jadilah bahwa kampung itu menjadi disebut kampung KB. Di situ tempat pelayanan yang dilakukan dan memang tingkat kesadaran masyarakat di kampung itu tentang keluarga berjanta itu di atas rata-rata kampung-kampung yang lain. Itu awal berdirinya kampung KB. Kemudian berjalannya waktu bahwa ber-KB itu kan sasaran akhirnya kesejahteraan. Benar nggak? Benar. Ya,
sasaran akhir, kenapa kita selalu menyarankan masyarakat untuk ikut KB, program KB? Kan sasaran akhirnya, cita-citanya kesejahteraan, tapi kerja-kerjanya seperti apa? Nah, timbullah pemikiran bahwa kalau sasarannya itu kesejahteraan, tentu tidak harus kegiatannya hanya ber-KB saja. Harus ada kegiatan-kegiatan yang lain, kerja-kerja yang lain dalam rangka mencapai cita-cita kesejahteraan itu. Nah, seperti apa kerja-kerja itu? Makanya diberikanlah kegiatan, di KB itu ada namanya kelompok kegiatan Poktan ya. Nah, misalnya kita dorong dia, bagaimana kelompok-kelompok kegiatan ini di kampung itu bisa menyediakan atau membantu ekonomi keluarganya dari kondisi lokal. Nah, seperti apa misalnya? Kampung itu misalnya potensinya apa? Oh, misalnya di sektor pertanian. Oh, di sektor perikanan. Oh, sektor jasa. Oh, sektor perdagangan. Nah, sehingga di kampung itu dibinalah supaya bagaimana masyarakat di situ, di samping dia ikut program KB, tapi dia bisa membantu juga menghasilkan untuk membantu keluarganya. Kalau di situ potensinya misalnya sektor pertanian, kita dorong masyarakatnya untuk berusaha di bidang pertanian. Katakanlah bagaimana ibu-ibu itu, keluarga-keluarga yang ikut KB itu bisa berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan pendapatan di sektor pertanian. Melalui misalnya, bisakah dia lewat pekarangan atau bisakah dia dalam hal pengolahan hasil pertanian. Kalau misalnya dia di hulu, di budidaya, katakanlah, kita bina dia dari teknis budidayanya. Apakah misalnya teknologinya yang kita perbaikin, ataukah apakah bantuan modalnya yang kita berikan dalam rangka mendukung kelompok-kelompok kerja itu dia bisa mencapai kesejahteraan yang menjadi cita-cita kita. Kalau misalnya di situ dominannya pedagang, ya kan misalnya, nah kita dorong juga supaya dia bagaimana bisa menjadi pedagang-pedagang yang bisa menguntungkan, pedagang-pedagang yang baik. Apa yang dilakukan oleh kita BPKBN yaitu dalam rangka melakukan pembinaan dari aspek sosial, budaya, ekonomi. Ya, misalnya ini teman-teman misalnya di bidang apa Bu Sapura? Bidang kita? Bidang KS, kesejahteraan misalnya, melakukan pembinaan pelatihan misalnya. Ada pelatihan pengolahan hasil misalnya industri, rumah tangga, budidaya tanaman dan lain-lain sebagainya. Kemudian mereka membina dari sisi manajemennya, membina dari sisi macam-macam, sehingga diharapkan bahwa masyarakat yang tadinya biasa-biasa saja, dia menjadi masyarakat yang luar biasa. Dalam pengertian luar biasa, dia bisa mengatasi persoalannya sendiri dan bisa mengambil keputusan sendiri. Itulah konsep pemberdayaan. Itulah maka yang tadinya mereka hanya fokus pada persoalan KB saja, dengan di branding menjadi, karena keberhasilan ini kita berharap dia menjadi kampung yang berkualitas. Seperti apa kampung berkualitas itu? Nah, kampung berkualitas itu kalau kampung itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dari kampungnya sendiri. Dan syukur kalau hasilnya kampungnya itu bisa membantu kampung-kampung yang lain, paling tidak di sekitar itu, dalam wilayah kecamatan itu, apalagi sampai dia bisa membantu sampai ke kampung lain dalam kecamatan, dalam kabupaten. Makanya yang tadinya kampung keluarga berencana menjadi kampung berkualitas. Karena kepengen kita
Dari ber-KB dia sejahtera. Sejahtera itu seperti apa? Kalau dia punya sehat, berpendidikan, berpenghasilan. Dan apa terakhir? Sejahtera itu apa ukurannya? Aman. Contoh, ada petani, dia panen, tapi dia pergi, kepergiannya tidak nyaman karena hasil panennya takut diambil orang. Ini bukan tidak masuk sejahtera, karena ada rasa was-was. Ngerasa nggak aman. Ngerasa nggak aman. Nah makanya itu. Jadi kompleksitasnya, sejahtera itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Inilah yang menjadi kerja-kerjanya Pak Bupati kita, Musa Ahmad. Makasih. Terus kan Pak, pencegahan stunting di Kabupaten Lampung Tengah ini dinilai sebagai satgas terbaik di provinsi. Dalam upaya apa yang Bapak lakukan? Dalam upaya apa yang bakal Bapak lakukan selaku ketua sebagai Satgas Stunting di Kabupaten Lampung untuk menekan angka stunting di Kabupaten Lampung ini? Ya, terima kasih. Jadi stunting ini kan kerja kolektif, kerja keras kolektif semua instansi. Kita hanya mengkoordinasikan saja bagaimana kerja-kerja kolektif ini bisa berjalan dengan baik. Itu. Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan stunting ini kan tidak hanya terbatas pada asupan, tidak terbatas pada kekurangan gizi saja. Ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi kenapa itu jadi stunting. Contoh misalnya lingkungannya nggak sehat. Katakanlah misalnya MCK. MCK. Iya. Apa itu Pak? Apa MCK? Masa jam makan, cuci Tangan sebelum makan. ya itu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Dan itu ada di sektor-sektor lain. Misalnya di situ ada Bina Marga, ada Cipta Karya, ada Dinas Pertanian, ada Badan Perencanaan Daerah yang memikirkan bagaimana keuangannya. Nah disinilah peran kita bagaimana bisa mendorong, mengorganisir, dan memotivasi teman-teman untuk bekerja keras, kerja kolektif dalam rangka mengentaskan stunting. Intinya hanya kerja sama dan kerja bersama dalam rangka menuntaskan. Dinas Kesehatan misalnya, banyak hal. Nah, itu. Jadi keunggulan juara itu karena kerjasamanya yang baik yang dinilai. Kalau misalnya hanya BKKBN yang bekerja saja, atau PPKB yang bekerja sendiri, atau kesehatan yang bekerja sendiri, saya yakin nggak bakal berhasil. Justru di bawah koordinasi Pak Bupati, kita berhasil menggerakkan, Pak Bupati berhasil menggerakkan semua leading sector untuk bersama-sama, bahu-membahu, bekerja sama, siapa ngerjain apa, si B ngerjain apa, sehingga stunting ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, salah satu program unggulan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengentasan stunting, pertama, mengejar sebanyak-banyaknya akseptor melalui penggunaan kontrasepsi. Contoh, kalau pasangan pengantin itu dari awal dia sudah kita berikan pemahaman tentang, jangan pula begitu jadi pengantin langsung ngejar mau jadi langsung dapat anak. Misalnya bagaimana agak menunda kelahiran, ya nyantai-nyantai dulu lah kalau jadi pengantin itu, gitu kan? Jangan buru-buru begitu menikah langsung yang dikejar itu anak. Nah di saat itulah kita memberikan pemahaman tentang itu. Kedua, bagaimana menjarangkan kelahiran, ya kan? Dengan menjarangkan kelahiran ini, ya mau tidak mau, kalau dia nggak hamil kan 1000 hari kelahirannya kan nggak ada, benar nggak? Benar. Nah itu. Yang ketiga, nah ini saat ini seperti ini. Misalnya ketemu para remaja, gitu kan? Ini juga diajarkan jangan buru-buru minta kawin.
Belajarlah dulu yang benar, jaga kesehatan kesuburannya, jaga kesehatan badannya. Sama juga, jangan buru-buru menentukan pilihan. Cari dulu bibit bobotnya, ya kan? Ini enggak menjem, asal ganteng selesai, nggak taunya dia kencing manis, ya kan? Nah, oleh sebab itu, ini teman-teman KS juga, yaitu andalannya. Nah, siapa yang memberikan pemahaman, informasi tentang itu? Kita menunjuk, meminta bantuan yang namanya tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang berkaitan tentang keluarga berencana, tentang kesehatan, tentang pendidikan, segala macam yang kaitan dengan bagaimana mencegah stunting itu dari berbagai aspek. Nah, tim pendamping itu terdiri dari bidan, tim penggerak PKK, dan kader KB. Mereka lah yang bekerja di bawah komando PPKB. Mereka lah yang bertemu, mereka lah yang punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang stunting kepada remaja, pasang usia subur, calon pengantin, kemudian bayi, dan lain-lain. Nah, ini andalan dari PP dan KB dalam rangka mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Lampung Tengah. Karena kita punya target tahun 2022 ini kita angka stunting harus 17% dari angka 22%. Artinya kita punya target menurunkan itu 3% selama 1 tahun berjalan. Kalau nggak ada teman-teman dari remaja-remaja ini agak susah kita capai. Tapi dengan melalui PKR ini salah satu bisa membantu tugas PPKB untuk mempercepat proses penanganan stunting. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga untuk penonton-penonton juga yang nonton video ini bisa memahami, apalagi mereka bisa mencegah stunting lebih baik. Amin. Terima kasih teman-teman dari SMA sama satu Terbanggi Besar. Harapan kami bisa membantu teman-teman PPKB dan teman-teman pendamping untuk menjadi agen dari kami dalam rangka penyebar luasan informasi baik tentang bagaimana ber-KB itu dengan baik maupun tentang bagaimana mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lampung Tengah. Salam dari Pak Bupati, Pak Musa Ahmad. Mudah-mudahan teman-teman yang mewakili Kabupaten Lampung Tengah ini sesuai dengan harapan, kita harus menjadi juara 1. Dengan juara 1 itu, maka visi misi Lampung Tengah mewujudkan kabupaten yang terbaik di Provinsi Lampung. Oke, terima kasih ya. Sebelum itu kami ada pantun buat Bapak. Waduh. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, amin. Semoga kita bertemu kembali dalam situasi yang sehat berbeda dan sehat ya.